Selamat pagi anak ibu semuanya. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini. Tetapi ibu ingin menyapa anak ibu dulu. Apakah anak ibu semuanya sehat? Ya, mudah-mudahan anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya baik, pagi hari ini kita akan membahas materi tentang refleksi atau nama lainnya pencerminan. Ya, bagaimana dengan materi ini? Mari kita lihat penjelasannya dan contoh-contoh soalnya. Refleksi memiliki sifat-sifat. Yang pertama, jarak titik asal P terhadap cermin atau garis sama dengan jarak bayangan P aksen terhadap cermin atau garis tersebut. Jadi P aksen ini adalah merupakan bayangan dari benda asalnya. Ya. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan bayangannya yaitu PP aksen tegak lurus terhadap cermin atau garis. Ya, kita lihat penjelasannya ya. Ya, inilah contoh-contoh refleksi ya. Di saat kamu bercermin setiap harinya, ya, maka kamu akan melakukan refleksi pencerminan. Nah, jadi ini ada gambar cermin, ya. Di sini ada gambar segitiga ABC, ya. Segitiga ABC ini dicerminkan, maka menghasilkan bayangan segitiga yang ini. Nah, kemudian garis AC ini, ya, berimpit dengan bayangannya. Oke, nah kemudian di mana letak si B? Di sini, B aksennya di sini. Nah, jarak dari titik asal ke bayangannya itu sama. Nah, misalnya dari sini ke sini 3 cm. Berarti dari cermin ke bayangannya juga jaraknya 3 cm. Begitu, jarak benda asal terhadap bayangannya sama ya. Nah, kemudian garis yang menghubungkan titik asal dengan bayangannya, di sini ada garis. Ini tegak lurus dengan cermin. Nah, di sini nanti dia tegak lurus. Nah, contohnya seperti ini. Lihat ya, ini dikeluarkan dia dari cermin. Ini cerminnya. Ya, ini cerminnya. Nah, ini titik asal dengan bayangan ini dihubungkan dengan sebuah garis. Ya, nah, garis ini tegak lurus dengan cermin. Kemudian jarak B ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Itu dia penjelasan yang sifat-sifat refleksi tadi ya. Nah, ini lagi contohnya ya. Ada gambar orang. Di sini dia benda aslinya ya, benda awalnya, benda asalnya. Nah, kemudian dicerminkan, dia bercermin di sini. Ini cerminnya. Nah, menghasilkan bayangan, ya. Kemudian jarak orang ini ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Oke, kemudian garis yang menghubungkan benda asal, ya, dengan bayangannya ini garisnya tegak lurus dengan cermin. Ini dia. Ya, jadi kalau kamu bercermin setiap pagi setelah mandi mau berangkat ke sekolah atau mau pergi, ya, kamu bercermin, jarak kamu ke cermin ini sama dengan jarak bayanganmu ke cermin, ya. Nggak mungkin kamu itu bercermin asal benda asalnya itu, kamu itu kan orangnya misalnya besar, kamu bercermin jadi kecil, nggak mungkin, ya. Nah, jadi kalau badan kamu besarnya segini, kamu bercermin benda bayangannya tetap seperti benda awalnya, ya. Nah, nggak mungkin mula-mula dia bercermin badannya besar, ya. Nah, bayangannya kecil, nggak mungkin, ya. Oke, kita lanjut. Ya, kemudian ini lagi, ya. Ada segitiga PQR, bentuknya seperti ini, posisinya seperti ini, dicerminkan terhadap garis AC, ya, ini cerminnya. Nah, maka ini bayangan segitiga PQR, ada P aksen, Q aksen, R aksen. Jadi si P ini bayangannya P aksen, Q ini bayangannya Q aksen, R yang ini bayangannya R aksen, ya. Kemudian lihat lagi.
jarak si P, benda asal, titik asal terhadap cermin ini sama jaraknya dengan ya jarak antara bayangan dengan cermin. Begitu juga dengan si titik Q. Ya, jarak ini sama dengan jaraknya ke sini. Begitu juga dengan titik R ya, jaraknya ke cermin misalnya 7 cm, maka bayangan ke cerminnya juga 7 cm. Oke, kemudian garis yang menghubungkan titik dengan bayangannya, titik asal dan bayangannya. Ini titik asal, ini bayangannya. Garis ini dihubungkan ya. Nah, titik ini dihubungkan, maka garisnya ini tegak lurus dengan cermin ya. Ini ya dihubungkan, maka dia tegak lurus dengan cermin. Ini dihubungkan titiknya menghasilkan garis, garisnya tegak lurus dengan cermin. Nah, kamu perhatikan benda asal dengan benda bayangannya itu sama bentuknya, sama ukurannya. Ya. Bisa ya, udah paham ya contoh-contoh refleksi. Kita lanjut ya. Sekarang refleksi pada bidang koordinat. Nah, ini kita menggunakan rumus-rumusnya ya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X ya. Maka P A, B menghasilkan bayangan P aksen A, min B. Nah, ya, kalau dia terhadap sumbu X berarti si A-nya yang berubah. Misalnya ini si X, ini si Y, berarti si X-nya yang si Y-nya yang berubah ya. Ibu ulang ya. Nah, refleksi terhadap sumbu X ya, jika titik P A, B menghasilkan bayangan P aksen A, min B. Jadi kalau dia terhadap sumbu X, siapanya yang berubah? Si B-nya atau si Y-nya. Kalau sini pakai XY berarti si Y-nya yang berubah. Atau dia kalau pakai AB, B-nya yang berubah menjadi negatif. Oke, kemudian refleksi terhadap sumbu Y. P A, B menghasilkan bayangan P aksen min A, B. Berarti di sini si A-nya yang berubah. Si X-nya yang berubah kalau dia direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Maka P A, B bayangannya adalah 2H kurang A, B. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan H. P A, B menghasilkan bayangan P aksen A, 2H kurang B. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y menghasilkan bayangan P aksen B, A dibalik ya. Nah, kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X atau X sama dengan minus Y, maka bayangan si P A, B adalah min B, min A. Ya, ini nanti lebih jelasnya setelah kita masuk ke contoh-contoh soalnya. Yuk, mari kita bahas contoh soalnya. Nah, ini dia contoh yang pertama. Tentukan bayangan titik P negatif 12,25 pada refleksi terhadap sumbu Y. Jadi refleksi terhadap sumbu Y itu tadi Ibu bilang siapa yang berubah? Si A-nya yang berubah. Ya, di sini positif berubah menjadi negatif. Ya, ini rumusnya ya. Nah, si A-nya yang berubah. Tadi titik P-nya minus 12,25. Berarti terhadap sumbu Y, si A-nya yang berubah, ininya berubah jadi minus. Nah, min kali min 12, positif 12,25. Ini min berubah jadi positif. Nah, ini tetap. Berarti bayangan si P atau P aksen adalah 12,25. Kalau Ibu bilang refleksi terhadap sumbu X, berarti si Y-nya yang berubah. Ini tetap min 12, min 25 kalau terhadap sumbu X. Oke, kita lanjut. Contoh kedua. Titik Q 27, negatif 18 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian bayangannya direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat bayangan titik terakhir ya. Mula-mula refleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan. Bayangannya itu refleksikan lagi terhadap sumbu Y. Kita jawab ya. Yuk.
Refleksi terhadap sumbu X tadi rumusnya. Nah, kalau terhadap sumbu X berarti si B-nya yang berubah. Ini B-nya berubah jadi minus. Ya, si A-nya tetap. Nah, lihat ini. Ya, ini rumusnya ya. Nah, Q 27, minus 18 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kayak aksennya ini tetap 27-nya. Nah, yang berubah siapa? Si Y-nya yang berubah. Ini negatif berarti berubah jadi positif. Kenapa berubah jadi positif? Kalikan dengan negatif. Oke, nah, kemudian titik ini, Q aksen ini 27,18 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini rumusnya. Nah, terhadap sumbu Y apanya yang berubah? Si X-nya yang berubah, si A-nya yang berubah. Nah, sedangkan si B atau si Y-nya tetap. Maka ini tadi Q aksen 27,18 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan si Q aksen atau Q aksen-aksen, itu bacanya Q aksen-aksen, atau bayangan titik Q yang kedua adalah, nah, kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya berubah, ini menjadi minus 27, ini tetap, 18. Mudah kan? Yuk kita lanjut. Ya, contoh ketiga. Tentukan koordinat bayangan titik P negatif 5, negatif 2. Jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan minus 1. Kita jawab. Refleksi terhadap garis X sama dengan H, berarti hanya itu minus 1. Ya, hanya itu minus 1. Maka rumusnya PA, B. Ya, direfleksikan maka hasilnya adalah P aksen. Rumusnya 2H kurang A, B. Ini si A, ini si B. Ya, kita jawab. Nah, ini kalikan dengan 2. Ini tadi 2H, berarti ini kalikan dengan 2. Minus 2 kurang minus 5. Ini dia. Ya, kurang minus 5 berarti jadi tambah 5. Ya, 2 ini kalikan 2 berarti 2 kali minus 1. Kurang minus 5 jadi tambah 5. Koma ini tetap minus 2. Paham? Atau gini, ini kalikan 2 berarti minus 2. Kurang minus 5 berarti tambah 5. Minus 2 tambah 5, 3. Yang Y-nya tetap atau yang B-nya tetap minus 2. Jadi bayangan titik P minus 5, minus 2 kalau dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan minus 1, bayangannya adalah 3, minus 2. Paham nak? Ya, nah rumusnya gini aja, nggak usah bingung-bingung. 2 kali minus 1, minus 2. Kurang minus 5, berarti kurang minus 5, tambah 5. Minus 2 tambah 5, 3. Ini tetap minus 2. Yuk kita lihat contoh yang berikutnya. Ya, ini contoh yang keempat, kebalikan dari yang tadi. Titik Q aksen 9, minus 18 adalah bayangan dari titik Q pada refleksi terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat titik Q. Nah, ini dia. Rumusnya kalau ada Y sama dengan berarti yang Y-nya yang dikalikan 2. Ya, ini kalikan 2. Nah, gitu. Baru kurangkan dengan si B-nya nanti. Si A-nya tetap, si X-nya tetap. Yuk, kita lihat. Q, A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, menghasilkan bayangan ya 9, min 18. Ini bayangannya. Nah, sementara ini kita nggak dapat. Ya, nggak dapat kita A sama B-nya, kita belum tahu titik Q ini berapa, belum tahu kita. Jadi A sama dengan 9. Kalau dia terhadap Y sama dengan kan A-nya tetap. Ya, ini tetapnya berarti A-nya 9.
kemudian kita mau mencari si B-nya ini. Kan tadi rumusnya 2. 2 kali 4 dikurang B gitu tadi. Ya kan? 2 kali 4 kurang B hanya 4 nak. 2 kali 4 8 kurang B. Sama dengan berapa? Minus 18. Maka dapatlah B-nya minus 18. Atau B sama dengan 8 tambah 18. B-nya pindah. Minus 18-nya pindah. Berarti 8 tambah 18. Dapatlah B-nya 26. Maka koordinat titik Q adalah 9,26. Bisa? Saya nanti kalau anak ibu kurang paham di contoh 4 ini, silahkan catat di buku catatan contohnya ya. Nggak susah ya nak ya. Kalau dia terhadap sumbu Y, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, ini kalikan 2. Kurang si B. Hasilnya minus 18. Nanti catat ya nak ya, kalau dia nggak sulit ya. Nanti kita diskusikan lagi kalau susah. Yuk kita lanjut ya. Nah, ini contoh yang kelima. Tentukan koordinat bayangan titik S 12,-7 jika direfleksikan terhadap garis dengan persamaan berikut. Y sama dengan X, kemudian Y sama dengan minus X. Nah, ini rumusnya. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Maka PA, B menghasilkan bayangan P aksen B, A. Posisinya dibalik, berpindah tempat mereka. Nah, jadi kita jawab. Titik S tadi 12,-7. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangan si S adalah dibalik. Ini jadi si X, ini jadi si A, ini jadi si B, ini jadi si Y. Berarti minus 7,12. Posisinya ditukar. Ini taruh ke depan, ini taruh ke belakang. Minus 7,12. Kemudian direfleksikan lagi terhadap atau garis titik ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini rumusnya. Min B, min A. Ini pindah, si A-nya pindah posisinya kalikan min 22. Nah, maka tadi titik S 12,-7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Bayangan si S adalah ini balikkan ke depan kali min 7. Ini letak ke belakang kali min 12. Oke, udah kan? Ya, contoh yang keenam. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2X kurang 5 pada refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X. Ya, kemarin pada waktu translasi kita sudah belajar ini. Caranya sama, nak. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita jawab ya. Nah, refleksinya tadi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Maka berubah posisinya. Ini ke depan kalikan min, ini ke belakang kalikan min. Oke, kita buat yuk. X sama dengan atau X aksen sama dengan Y. Ini kan dia mula-mula kemarin waktu translasi kan dia X, Y. Nah, ini kan bayangannya X aksen, Y aksen. Itu kemarin pada translasi kan. Nah, sama nak. Nah, pada refleksi juga begitu ya. X ini bayangannya siapa? X aksen. Si Y ini bayangannya siapa? Y aksen. Jadi X aksen berapa? Minus Y. Ini X aksen sama dengan minus Y. Maka Y-nya sama dengan, nah Y yang ini mau kita ambil, Y-nya sama dengan, berarti ini bagi min X aksen. Kemudian ini adalah Y aksen. Y aksen sama dengan minus X. Berarti X-nya sama dengan min Y aksen. Jadi yang kita gunakan yang ini nanti. Nah, Y ini sama Y yang ini. Nah, kita substitusikan ke garis ini. Kita buat lagi garis ini. Y sama dengan 2X kurang 5. Ganti Y-nya ini. Ini Y-nya ganti jadi min X aksen. Sama dengan 2-nya tetap. X yang ini ganti jadi ini. Ganti jadi min Y aksen. Kurang 5.
Oke, ini min X aksen sama dengan ini kalikan min 2Y aksen kurang 5. Pindahkan nak minus 2Y aksennya, berarti jadi positif. Sama dengan pindah minus X aksennya jadi positif. Kurang 5. Dia bentuknya seperti ini juga, pakai Y sama dengan. Nah, kalau ini kan dia X dulu yang ditulis X sama dengannya kan. Nah, kita mau rubah dia ke Y sama dengan. Tuh ya, berarti ini kita pindah ya, jadi positif. Ini kita pindah jadi positif. Ini tetap. Maka Y aksen sama dengan. Berarti ini semua bagi 2. Setengah. Ini 1 bagi 2. Setengah X aksen. Kurang 5 per 2. Hilangkan aksen-aksennya nak. Y sama dengan setengah X kurang 5 per 2. Inilah dia bayangan garis Y sama dengan 2X kurang 5 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Bisa ya? Nah, nanti kalau nggak paham anak ibu boleh catat ya. Ya, selesai materi kita pada pagi hari ini. Mudah kan? Mudah sekali. Nah, nanti kalau anak ibu ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti, contoh-contoh soalnya silahkan anak ibu catat di buku catatan. Kalau nggak ngerti juga nanti boleh menghubungi ibu langsung ke WA pribadi ibu atau nanti boleh juga kita diskusikan di classroom atau nanti kita diskusikan di Zoom. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.